Malam itu, angin dingin menyapu jalan-jalan kecil di pinggiran kota, membuat dedaunan kering berputar-putar di udara. Pak Darman, seorang pedagang sate yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari tusukan-tusukan daging di bara api, mendorong gerobaknya dengan perlahan. Hari itu ia merasa lelah luar biasa. Pasar malam yang biasanya ramai ternyata sepi pembeli. Beberapa tusuk sate masih tersisa di gerobaknya, mengingatkan betapa berat perjuangannya hari ini. Ia mendesah pelan, menatap ke langit malam yang gelap tanpa bintang, seolah menggambarkan nasibnya yang penuh ketidakpastian. Namun, ia tetap bersyukur. Rezeki hari ini, berapapun itu, tetap harus disyukuri, gumamnya kepada diri sendiri sambil mendorong gerobaknya di jalan berkerikil. Ia berusaha memacu langkahnya agar bisa segera sampai di rumah, tempat istrinya yang selalu setia menanti kepulangannya dengan senyum hangat. Jalan yang ia tempuh malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara motor yang lewat, tidak ada anjing menggonggong, bahkan desiran angin pun terdengar menakutkan di telinganya. Ia tahu benar jalan pulang yang biasa ia lalui, tapi malam itu, entah kenapa, persimpangan yang ia temui terasa asing. Rasa ragu mulai merayapi benaknya. Apakah ia salah jalan? Tidak mungkin, pikirnya. Ia sudah bertahun-tahun melewati rute ini. Namun, persimpangan ini terlihat berbeda, gelap dan panjang, seperti tidak ada ujungnya. Di tengah kebingungannya, ia berhenti sejenak, menghela napas dalam-dalam sambil menyeka keringat yang bercucuran di dahinya meski udara begitu dingin. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Ia menatap ke kanan dan ke kiri, mencoba mengingat-ingat apakah jalan ini benar-benar ia kenali. Tapi, semakin ia berusaha, semakin pikirannya terasa kabur, seolah ada sesuatu yang mengaburkan ingatannya. Tiba-tiba, suara lembut seorang wanita terdengar dari kejauhan. "Pak, kesini saja. Jalan ini lebih dekat," kata suara itu. Pak Darman tersentak, tubuhnya membeku sejenak. Ia menoleh ke arah suara itu, dan di sana, berdiri seorang wanita muda dengan pakaian tradisional yang sangat rapi. Wajahnya tampak cantik, dengan senyum tipis yang menggantung di bibirnya. Wanita itu menunjuk ke salah satu jalan setapak yang gelap, seolah-olah memberinya petunjuk arah. Pak Darman merasa aneh, tapi juga lega. Ia berpikir mungkin wanita itu adalah penduduk setempat yang tahu jalan pintas ke rumahnya. Tanpa banyak berpikir, ia mengangguk dan mengikuti arahan wanita tersebut. Suara roda gerobaknya berdecit pelan di jalan berbatu itu, sementara wanita tersebut berjalan mendahuluinya dengan langkah ringan. Namun, semakin jauh ia melangkah, perasaan cemas di dadanya semakin membesar. Jalan itu tidak terlihat seperti jalan pulang yang biasa ia lewati. Pak Darman mencoba mengamati sekelilingnya. Jalan yang ia lalui kini berubah menjadi setapak sempit yang diapit oleh pepohonan besar. Cahaya bulan yang semula samar kini hilang sepenuhnya, tertutup oleh rimbunnya dedaunan. Suara gemericik sungai terdengar di kejauhan, memberi kesan bahwa tempat ini sebenarnya indah. Namun, ada sesuatu yang janggal. Wangi bunga melati tiba-tiba tercium sangat kuat, hampir membuatnya mual. Ia mencoba bersikap tenang, mengalihkan pikirannya pada hal-hal positif. Mungkin ia hanya terlalu lelah, pikirnya. Wanita yang berjalan di depannya berhenti sejenak, menoleh ke arahnya dengan senyum yang tak pernah berubah. "Sebentar lagi sampai, Pak," ucapnya dengan nada lembut. Pak Darman hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya mulai dihantui rasa takut. Ia merasa jalan ini semakin tidak masuk akal, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, Pak Darman tiba di sebuah kampung kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
Kampung itu tampak sangat berbeda dari kampung-kampung biasa. Lampu-lampu tradisional dari bambu bersinar redup, memberikan suasana yang hangat namun misterius. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, sebagian besar dihiasi ukiran-ukiran indah yang tampak kuno. Pak Darman tertegun, mengamati sekelilingnya dengan rasa heran. Warga kampung itu keluar satu persatu, menyambutnya dengan senyum ramah. Mereka terlihat seperti orang-orang biasa, namun ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Mata mereka memancarkan kehangatan, tetapi juga terasa asing, seolah mereka berasal dari dunia yang berbeda. Salah satu pria tua mendekatinya, mengenakan pakaian tradisional yang sangat rapi, dan bertanya, mau jualan sate di sini, Pak?" Pertanyaan itu membuat Pak Darman terkejut sekaligus bingung. Namun, tawaran itu terdengar menarik, terutama karena sisa sate di gerobaknya masih banyak. Pak Darman akhirnya mengangguk, menganggap ini adalah kesempatan rezeki tak terduga. Ia mulai menyiapkan dagangannya, sementara warga kampung berkerumun di sekitarnya, memesan sate dengan antusias. Namun, di tengah kegembiraan itu, Pak Darman tidak menyadari bahwa ia baru saja melangkah ke dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Sate-sate yang terpanggang di atas bara api mulai mengeluarkan aroma yang menggoda. Warga kampung itu, yang sebelumnya tampak begitu tenang dan penuh misteri, kini semakin ramai mendekat. Mereka memesan dengan penuh semangat, seolah-olah sudah lama menunggu kehadiran Pak Darman. Tak lama, meja kecil yang disiapkan untuk tempat jualannya pun dipenuhi dengan tumpukan pesanan. Anehnya, setiap orang yang datang membayar dengan koin emas yang tampak sangat kuno dan berkilauan dalam genggaman tangan mereka. Pak Darman awalnya merasa terkejut, namun rasa terima kasih mengalahkan kebingungannya. Ia memutuskan untuk menerima pembayaran tersebut tanpa banyak bertanya. Rezeki datang begitu saja, pikirnya dalam hati. Namun, ada perasaan aneh yang muncul saat ia memandang koin-koin itu. Entah kenapa, ia merasa seolah sedang dikelilingi oleh sesuatu yang tak tampak, sesuatu yang tidak sesuai dengan dunia yang ia kenal. Setelah beberapa waktu, hampir seluruh sate yang ia bawa habis terjual. Tidak hanya habis, namun warga kampung itu bahkan meminta lebih, memesan lagi dengan keinginan yang tak terbendung. Di saat seperti itu, Pak Darman merasa lelah. Tubuhnya terasa berat, namun ia tetap tersenyum dan melayani mereka dengan sepenuh hati. Namun, setiap kali ia mengambil koin emas sebagai pembayaran, ada rasa yang semakin menggelisahkan di dalam dirinya. Suasana kampung itu, yang awalnya tampak ramah dan penuh kehangatan, perlahan terasa berbeda. Semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasa bahwa ada yang janggal. Seperti ada sesuatu yang terus mengawasi setiap gerak-geriknya. Wajah warga yang tertawa dan tersenyum itu terasa begitu kosong, seperti tidak memiliki jiwa. Keheningan yang tidak biasa merayapi suasana, seolah waktu di kampung itu bergerak dengan cara yang tidak bisa ia pahami. Setelah habis menjual satenya, Pak Darman merasa letih dan mulai berpikir untuk beristirahat sejenak. Ketika ia hendak membereskan peralatan, seorang ibu tua yang tampak ramah mendekatinya. "Pak Darman, mengapa tidak menginap sebentar di rumah saya?" tawar ibu itu dengan lembut. Pak Darman, yang merasa tidak ada pilihan lain, menerima ajakan itu. Ia merasa malam semakin larut, dan jalan pulang yang biasa ia tempuh kini terasa semakin jauh. Ibu tua itu membawa Pak Darman ke sebuah rumah kayu yang sederhana namun tampak nyaman. Di dalam rumah, suasana hangat dan tenang, berbeda dengan suasana kampung yang gelap dan penuh tanda tanya. Ibu tersebut menawarkan makanan, dan Pak Darman tidak menolaknya. Makanan yang dihidangkan terasa enak, meskipun ada rasa aneh yang menggelitik lidahnya.
Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, mengingat betapa lelahnya tubuhnya setelah seharian berjualan. Tanpa sadar, mata Pak Darman mulai terasa berat, dan sebelum ia sempat bertanya lebih banyak, ia sudah tertidur dengan cepat di kamar yang disediakan oleh ibu itu. Namun, begitu ia terlelap, mimpi buruk mulai menghampirinya. Dalam tidurnya, Pak Darman merasa dirinya berada di sebuah tempat yang sangat asing, gelap dan penuh kabut. Wajah-wajah warga kampung yang sebelumnya ramah kini muncul kembali, namun kali ini mereka berubah. Wajah mereka tidak lagi manusiawi, mata mereka kosong, mulut mereka terbuka lebar dengan tawa yang mengerikan, seperti suara yang keluar dari kedalaman lubang yang tak terduga. Pak Darman merasa terperangkap di tengah kerumunan yang semakin mendekat. Ia berlari, namun langkahnya terasa berat, tubuhnya tak bisa bergerak bebas. Setiap kali ia berusaha berteriak, suaranya seolah tenggelam dalam gelapnya malam yang tanpa akhir. Ia mencoba mengingat siapa dirinya, mencoba mengingat bahwa ia hanyalah seorang pedagang sate, namun semuanya terasa kabur. Semakin ia berusaha, semakin ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak ia kenal, dalam dunia yang seolah tidak memiliki aturan dan penuh dengan teror. Pak Darman terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Matanya terbuka lebar, dan ia merasa bingung dengan keadaan sekitarnya. Ia duduk di ranjang, mencoba menenangkan dirinya. Angin malam yang masuk melalui jendela membawa udara dingin yang menggelitik kulitnya. Ia mendengar suara gemericik air di luar rumah, tetapi suasana yang ada di dalam kamar tampak sangat sunyi. Sejenak, Pak Darman merasa lega, berpikir bahwa ia hanya bermimpi buruk. Namun, rasa aneh mulai datang kembali. Ia merasakan ada yang tidak beres dengan tempat ini, dengan kampung ini. Ia berdiri dan keluar dari kamar, berusaha mencari udara segar. Begitu ia melangkah keluar, ia merasakan perubahan yang sangat jelas. Kampung yang semula penuh dengan cahaya redup dan keramaian itu kini tampak sepi. Rumah-rumah yang tadinya rapi dan terawat kini tampak usang, seolah sudah lama ditinggalkan. Jalanan yang tadi dipenuhi oleh warga kampung itu kini kosong, dan hanya ada suara angin yang melintas di antara pepohonan. Rasa takut mulai menyelusup dalam hatinya, dan ia merasa bahwa sesuatu yang sangat besar dan gelap sedang mengawasinya dari kejauhan. Pak Darman melangkah dengan hati-hati, mencoba untuk menenangkan diri. Ia tidak tahu apa yang terjadi, namun perasaan takut yang semakin menggelayuti dirinya membuat langkahnya semakin ragu. Sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata merayapi kulitnya. Ia merasakan seolah ada mata yang mengikuti setiap gerak-geriknya. Dengan napas yang sedikit terengah, Pak Darman berjalan pelan menuju jalan utama kampung. Namun, semakin ia berjalan, semakin terasa ketegangan di udara. Semua rumah yang tadinya tampak rapi dan penuh kehidupan kini terbengkalai. Jendela-jendela tertutup rapat dengan gorden yang usang, dan pintu-pintu terkunci erat. Tidak ada suara apapun. Tidak ada suara binatang, tidak ada suara angin yang biasanya terdengar melintasi dedaunan. Hanya keheningan yang mencekam. Setiap langkahnya terasa berat, dan perasaan tidak nyaman semakin menguasai pikirannya. Saat itulah, ia mendengar suara yang lembut, namun kali ini terasa mengerikan. "Kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini, Pak." Suara itu datang entah dari mana, namun terasa begitu dekat. Pak Darman berhenti sejenak, tubuhnya membeku. Suara itu bukan berasal dari wanita yang ditemuinya tadi malam, bukan pula dari siapapun yang ia kenal. Itu suara yang tidak manusiawi. Suara yang membawa perasaan jahat dan penuh ancaman. Siapa itu? Pak Darman berteriak, namun suaranya hanya bergema di udara yang hening. Ia menoleh ke sekelilingnya,
namun yang tampak hanya jalanan kosong dan rumah-rumah yang mulai tampak menyeramkan dengan cahaya bulan yang redup. Rasa takutnya semakin memuncak. Saat itu, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Begitu ia berbalik, ia melihat wanita yang ia temui tadi malam berdiri di sana dengan senyum yang sangat berbeda, senyum yang tidak lagi ramah, tapi penuh misteri. "Mengapa kau mengikuti aku?" tanya Pak Darman dengan suara yang gemetar. Wanita itu hanya berdiri diam, tatapannya kosong, seolah tidak melihatnya dengan mata manusia. "Tidak ada jalan keluar dari sini, Pak Darman." "Kamu sudah terjebak," jawabnya pelan, hampir seperti bisikan. Pak Darman merasa dunia ini seperti runtuh di sekitarnya. Pak Darman mulai merasa dunia ini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Segala yang ia ketahui seakan terhapus begitu saja. Jalanan yang awalnya terasa familiar kini terasa begitu asing, begitu menakutkan. Ia mencoba untuk berlari, namun langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Semakin ia berlari, semakin ia merasa ada tangan tak kasat mata yang menariknya kembali, memaksanya untuk tetap berada di kampung itu. Di depan, ia melihat sebuah kelompok warga kampung yang mendekat. Wajah mereka tampak kosong, mata mereka tidak lagi hidup, seperti patung yang bergerak. Mereka mengelilinginya, menghalangi setiap jalan keluar. Pak Darman merasa terperangkap. Ia ingin berteriak, namun suaranya terbungkam. Suasana semakin mencekam, dan suara tawa mereka yang terdengar seperti gema dari dunia lain membuatnya semakin ketakutan. Dalam keputusasiannya, Pak Darman berusaha mengingat semua yang ia ketahui, semua yang ia pelajari dalam hidupnya. Ia mengingat kembali doa-doa yang sering diajarkan ibunya, doa yang membuatnya merasa aman dan dilindungi. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia mulai melafalkan doa-doa itu dengan suara yang terbata-bata. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat, namun ia berusaha untuk tidak berhenti. "Ya Allah, lindungilah aku," ucapnya berulang kali, semakin cepat, semakin kuat. Saat itu, Pak Darman merasakan perubahan yang sangat besar. Udara di sekitarnya mulai terasa lebih ringan, dan cahaya yang sebelumnya gelap perlahan mulai muncul. Warga kampung yang mengelilinginya tiba-tiba mundur, wajah mereka mulai berubah, seolah kesakitan. Ketika Pak Darman melafalkan doa terakhir, mereka menghilang satu persatu, seperti asap yang tertiup angin. Pak Darman terjatuh ke tanah, kelelahan dan kebingungan. Ketika ia membuka mata, semua yang ia lihat berubah. Kampung yang sebelumnya gelap dan menyeramkan kini kembali terlihat seperti tempat yang biasa. Rumah-rumah tampak utuh dan tidak lagi terbengkalai, dan lampu-lampu bambu yang sebelumnya redup kini bersinar terang. Namun, Pak Darman tahu sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasakan seolah ada sesuatu yang mengawasi dirinya dari jauh, sesuatu yang tidak kasat mata. Rasa takut masih menggelayuti hatinya, namun ia merasa sedikit lega karena terhindar dari bahaya yang hampir saja menghancurkannya. Dengan tangan gemetar, Pak Darman bergegas meninggalkan kampung itu, tidak ingin kembali lagi. Ia berjalan menuju jalan utama yang familiar, berharap bisa kembali ke rumah dengan selamat. Tapi, sebelum ia meninggalkan kampung tersebut, ia menoleh sekali lagi. Di kejauhan, ia melihat seorang wanita yang berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan senyum yang sama sekali tidak berubah. Senyum itu terasa seperti peringatan, seperti sesuatu yang mengingatkannya bahwa kampung itu, meskipun telah hilang dari pandangannya, tetap akan ada di dalam ingatannya selamanya. Pak Darman melangkah cepat, berusaha mengabaikan rasa takut yang masih menyelimuti hatinya. Setiap langkah terasa seperti beban yang berat, namun ia terus maju,
bertekad untuk keluar dari kampung itu dan kembali ke dunia yang ia kenal. Namun, meskipun ia terus berjalan, jalan yang ada di depannya terasa seperti tidak berujung. Semakin ia melangkah, semakin panjang jalan itu menjadi. Ia merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama, meskipun ia sudah pasti berjalan lurus. Jalanan yang semula familiar kini terasa semakin asing. Setiap pohon yang ia lewati tampak sama, setiap belokan yang ia ambil berujung pada pemandangan yang tidak berubah. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Apakah aku masih di kampung yang sama? Pikirnya dalam hati, namun tidak ada jawaban. Tidak ada suara, hanya angin yang berdesir pelan. Rasa cemas semakin menguasai dirinya. Pak Darman mulai meragukan kenyataan yang ada di hadapannya. Ia merasa seperti terjebak dalam semacam ilusi, sebuah dunia yang tidak bisa dipahami, sebuah dunia yang dipenuhi dengan keanehan dan ketakutan. Ia berhenti sejenak, mencoba untuk berpikir jernih. Ini tidak masuk akal, gumamnya, namun pikirannya terasa kabur. Di kejauhan, ia melihat sosok yang ia kenal, wanita yang ia temui tadi malam. Ia berdiri di tengah jalan, dengan senyum tipis yang kembali muncul di wajahnya. Wajah wanita itu kini tampak lebih pucat, lebih seperti bayangan daripada manusia. "Apa yang kamu inginkan dariku?" teriak Pak Darman, suaranya pecah dan bergetar. Wanita itu hanya memandanginya tanpa bergerak, seolah menunggu sesuatu. "Kamu tidak akan bisa keluar, Pak Darman. Kamu sudah menjadi bagian dari kami," ucapnya. Suaranya semakin terdengar seperti bisikan yang menusuk telinga. Pak Darman merasa darahnya membeku mendengar kata-kata wanita itu. Ia ingin berlari, namun tubuhnya terasa terikat, seolah ada kekuatan yang menahannya. Pandangannya kabur, dan dunia sekitarnya mulai berputar. Ia bisa merasakan adanya kekuatan yang sangat kuat mengelilinginya, menguasainya, dan menariknya ke dalam dunia yang tidak ia pahami. Suasana sekitar semakin suram. Tanah di bawah kakinya terasa bergoyang, dan angin yang berhembus semakin kencang, berputar-putar seperti tornado kecil. Suara tawa yang menyakitkan terdengar dari segala arah, mengisi udara yang penuh dengan rasa takut. Semua yang ada di sekitarnya kini tampak berubah menjadi bayangan gelap yang mengerikan. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Pak Darman berteriak dengan suara putus asa, namun tidak ada jawaban yang datang selain tawa yang semakin mengganggu. Pak Darman merasakan tubuhnya semakin lemas, seolah semua kekuatannya terkuras habis. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pikiran-pikirannya mulai kacau, dan perasaan terjebak semakin mendalam. Namun, dalam keputusasaannya, ia teringat pada doa-doa yang sempat ia ucapkan sebelumnya. Walaupun suaranya nyaris tidak terdengar, ia mulai melafalkan doa-doa itu lagi, kali ini lebih kuat dan lebih penuh keyakinan. "Ya Allah, lindungilah aku dari semua kejahatan yang ada di dunia ini," ucapnya dengan suara yang tegas. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, memberinya harapan yang hampir hilang. Perlahan, suara tawa itu mulai mereda, dan angin yang berputar-putar di sekitarnya mulai melambat. Pak Darman merasa kekuatan yang mengelilinginya mulai melemah, meskipun ia masih merasa cemas dan bingung. Ia terus berdoa, tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa seperti berabad-abad, keheningan yang mendalam menyelimuti kampung itu. Pak Darman membuka matanya, dan ia menemukan dirinya kembali di jalan yang familiar. Kampung itu kini tampak seperti kampung biasa, dengan rumah-rumah yang rapi dan suasana yang tenang. Namun, rasa takut masih menyelimuti hatinya,
dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berjalan cepat, berharap bisa segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah. Jalan yang sebelumnya tak terhingga panjangnya kini tampak normal, dan ia merasa langkahnya semakin ringan. Namun, saat ia mencapai ujung jalan, ia menoleh sekali lagi, dan di kejauhan, di balik pepohonan, ia melihat wanita itu. Senyumnya kembali terlihat, tetapi kali ini Pak Darman tidak merasa takut. Ia tahu bahwa apa yang ia alami bukan sekadar mimpi atau hayalan. Kampung itu, dengan segala misterinya, tetap ada di dalam dirinya, dan ia tahu bahwa suatu saat, entah bagaimana, ia mungkin akan kembali. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa kali ini, ia akan lebih siap untuk menghadapi dunia yang tidak terlihat, yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari yang tampak normal. Setibanya di ujung jalan, Pak Darman merasa seperti terlepas dari beban yang selama ini mengikatnya. Kampung yang tampaknya biasa ini kini tampak sangat jauh berbeda dari yang ia ingat. Rasa lega datang begitu saja, meski masih ada perasaan yang mengganggunya. Ia mencoba untuk menyabarkan diri, meyakini bahwa semua yang ia alami hanyalah sebuah mimpi buruk. Namun, ada perasaan yang tidak bisa dihilangkan, perasaan bahwa dunia ini tidak seperti yang terlihat. Meskipun kampung itu sudah meninggalkannya, entah kenapa, ia merasa bahwa ia masih berada di bawah bayang-bayang sesuatu yang jauh lebih besar. Pak Darman melangkah menuju jalan utama dengan langkah cepat, berharap bisa segera kembali ke rumah dan melupakan apa yang terjadi di kampung itu. Tetapi, semakin ia berjalan, semakin jelas bahwa kampung itu tidak benar-benar meninggalkannya. Ada sesuatu yang tersisa, sebuah jejak yang tak bisa dihapuskan. Di tengah perjalanan pulangnya, Pak Darman merasa ada mata yang mengawasi dirinya dari jauh. Sesekali, ia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan, seolah mengikuti langkahnya. Meskipun ia berusaha untuk tidak mempedulikannya, rasa takut kembali menguasainya. Bayangan itu semakin dekat, dan tiba-tiba, di depan jalan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di sana, di tengah jalan, wanita yang ia temui tadi malam berdiri lagi, dengan senyum yang sama, senyum yang tidak manusiawi. Pak Darman berhenti sejenak, merasa terperangkap dalam dunia yang kini terasa semakin tidak nyata. "Kenapa kamu terus mengikutiku?" Pak Darman bertanya, suaranya bergetar. Wanita itu hanya diam, matanya kosong. "Tidak ada yang bisa lari dari kampung ini, Pak Darman. Kami akan selalu mengingatmu," jawabnya, suaranya seperti bisikan yang datang dari kedalaman yang tak terduga. Pak Darman merasa tubuhnya semakin lemas. Rasa takutnya kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia mencoba melangkah mundur, namun kakinya terasa tertanam di tanah. Kampung itu, dengan segala misterinya, seakan kembali menariknya. Angin yang kencang mulai berhembus, membuat udara terasa semakin berat. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan mulai muncul lagi, wajah-wajah yang ia kenal dan yang tidak ia kenal. Semuanya saling menatapnya dengan tatapan kosong. Pak Darman merasa terjepit, terperangkap dalam dunia yang seolah tidak ada habisnya. Namun, pada saat itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Tanpa sadar, ia kembali mengingat doa-doa yang telah ia lafalkan di tengah ketakutannya, dan dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya, ia kembali berdoa. "Ya Allah, lindungilah aku dari segala keburukan, jauhkan aku dari segala yang jahat." Saat Pak Darman melafalkan doa itu, sesuatu yang aneh terjadi. Angin yang berhembus begitu kencang seketika berhenti, dan suasana yang sebelumnya mencekam berubah drastis. Wajah-wajah yang mengelilinginya mulai menghilang,
dan bayangan-bayangan yang sebelumnya mengintai tubuhnya kini menghilang tanpa jejak. Pak Darman merasakan cahaya yang terang mengelilinginya, memberikan ketenangan yang luar biasa. Sekilas, ia melihat langit yang sebelumnya gelap kini terbuka, menyinarkan cahaya bulan yang terang. Semua rasa takut yang sempat menguasai dirinya perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Suara-suara aneh yang sebelumnya terdengar seperti bisikan kini lenyap, digantikan oleh hening yang penuh dengan kedamaian. Ia tahu bahwa dunia yang ia alami tidak akan pernah sama lagi, tetapi ia juga menyadari bahwa ia bisa keluar dari sana. Doa dan kepercayaannya telah membebaskannya. Pak Darman akhirnya berhasil meninggalkan kampung itu dengan langkah yang lebih ringan. Meskipun perasaan cemas masih ada, ia melanjutkan perjalanan pulang, berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa pengalaman itu hanyalah ujian yang harus ia lewati. Sesampainya di rumah, ia merasa lega, namun di dalam dirinya tetap ada rasa bingung dan takut yang sulit dihilangkan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi di kampung itu bukanlah hal yang biasa. Namun, ada satu hal yang ia yakini, bahwa kekuatan doa dan keyakinan dapat mengatasi segala hal yang tidak terlihat dan penuh misteri. Kampung itu mungkin telah ia tinggalkan, namun kenangan dan pelajaran yang ia dapatkan akan selalu menyertainya. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mengabaikan pentingnya iman dan doa, dan ia menyadari bahwa terkadang dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa dipahami oleh akal manusia.